Tadi saudara ahli menyinggung terkait menentang penistaan dan perlakuan atau hukum online. Dan tadi saya sudah menyinggung bahkan juga terkait dalam proses registrasi ahli. Yang ini saya tanyakan di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa setiap negara dan hal itu berlaku bagi anggota Polri yang melakukan tindakan itu, dia harus dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan pasal yang ada. Oke, jadi selain diatur dalam bentuk legislasi, diajarkan dalam pendidikan dan diberikan pengawasan dan tindakan yang proporsional. Pertanyaan berikutnya adalah, ini di era saudara ahli sebagai KWS, ini mungkin sebagai ahli sebagai fakta. Terbit peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia yang sampai hari ini belum dicabut. Di dalam pasal 27 ayat 2 huruf H dinyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan. Pertanyaannya, di peraturan teknis yang berlaku di internal Polri dan khusus terkait penyidikan, bagaimana sistem pengawasan yang berjalan di kepolisian selama ini? Evaluasinya termasuk tindakan-tindakan yang diberikan berdasarkan statistik yang ada di kepolisian. Ya, itu sudah tertulis yang mempertegas KUHP, mempertegas peraturan tentang hak asasi manusia. Yang ditanyakan bagaimana pengawasannya. Pertama, pengawasan oleh atasan. Penyidik punya di Polres itu Kasat, kepala satuan punya Kapolres. Kemudian untuk level yang lebih tinggi kita punya yang namanya Wasdik, pengawas. Jadi sampai bintang untuk pangkatnya bagi Mabes Polri untuk mengawasi perilaku penyidik. Kemudian ada lagi yang namanya Propam yang mengawasi juga tentang ini dan langsung menyidik pada pelanggaran dan memberikan sanksi. Kemudian ada lagi yang namanya Inspektorat Pengawasan Umum yang masuk. Di luar ada lagi yang namanya Kompolnas. Banyak sekali. Tapi heran kok masih terjadi. Apakah karena kebanyakan yang mengawasi atau karena kebanyakan yang diawasi? Nah, ini perlu dievaluasi oleh PH nanti untuk disarankan pada Polri. Kenapa ya? Perlu pengawasan juga banyak ini atau ya faktanya seperti itu kan ya. Tapi kita berbangga bersyukur pada Pak Kapolri dan Dirjen Polri bahwa yang melanggar seperti ini pasti dibina. Kita untuk kasus-kasus yang terakhir ini, Pak Kapolri telah membentuk yang namanya tim sus yang terdiri dari Bareskrim, kemudian Irwasum, kemudian Propam untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan dari tahun itu sampai dengan tahun 2020. Tapi memang belum diumumkan. Pertanyaan terakhir dari saya tadi mengacu dulu kepada keterangan ahli yang bilang bahwa Indonesia sendiri pernah dikucilkan karena terlambat meratifikasi konvensi ini yang sebenarnya sudah disepakati di PBB di tahun 84, tapi kita baru meratifikasi di tahun 98 bersama dengan reformasi. Pertanyaannya adalah dalam pandangan ahli sebagai penegak hukum di eranya, apakah Indonesia sendiri sudah menjalankan ratifikasi ini secara sempurna atau memang masih perlu banyak penguatan, evaluasi dan pengawasan lebih mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkarir? Secara yuridis formal kita sudah bagus ya, diadopsi oleh Komnas HAM, diadopsi peraturan perundang-undangan kita, diadopsi oleh kepolisian dan lembaga-lembaga penyidik lainnya. Persoalannya adalah penerapannya. Penerapannya ini sudah agak bagus karena bagi yang melakukan diberi sanksi. Persoalannya adalah aparat yang sangat dekat dengan itu ini mungkin belum belum sampai sini dalam artinya masih mengejar alat bukti yang nilainya paling rendah. Apa ya? Nah, sulit sekali membalik pikiran itu bahwa ngapain sih mengejar pengakuan kalau alat bukti forensik ada,
mensupplementar, ini gimana caranya? Siapa tahu punya saran nanti boleh juga untuk membuat Kapolri, lembaga lain. Selalu kalau mampu. Nah ini buktinya sudah ada. Kalau buktinya sudah ada, ngapain aja pengakuan? Penanyaman dari saya. Tentunya aplikasi ini mengikat negara Indonesia. Dan kekuasaan negara ini tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, legislatif, tapi juga yudikatif. Pertanyaan dalam hal terjadinya pendidikan yang sangat luar biasa kekerasan yang tidak manusiawi, tidak bermartabat, dan lolos dalam proses pendidikan, apakah ini juga merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini yudikatif untuk menegakkan konvensi ini dalam proses hukum yang ditangani oleh yudikatif sebagai benteng keadilan? Saya kira semua aparat penegak hukum bertanggung jawab terhadap hal itu, termasuk kalangan pendidikan juga untuk mendidik para mahasiswa, termasuk Kementerian Hukum dan Sosialisasi itu. Nah, terkait dengan tugas yudikatif, tentunya untuk perkara-perkara yang alat buktinya berupa pengakuan terdakwa yang didapatkan secara tidak benar, bagaimana tindakannya? Ya, kita percaya pada lembaga pengadilan. Terima kasih dari Terima kasih saudara ahli. Saya ingin menanyakan hanya beberapa hal secara teknis pendidikan. Karena ahli sebagai orang yang ahli dalam bidang pendidikan kepolisian sampai pada level resmi, maka hal ini perlu saya sampaikan. Saudara ahli, menurut pasal 1 2019 Perkap nomor 14 tahun 2019 tentang manajemen pendidikan, TKP itu adalah tempat di mana suatu tindak pidana terjadi, tempat di mana korban ditemukan. Betul nggak ini? Ya, jadi tanyakan gimana? Jadi TKP, rumusan TKP menurut Perkap dari pasal 1 adalah TKP adalah tempat di mana suatu tindak pidana terjadi, Ya. di mana korban ditemukan. Misalnya tindak pidana itu terjadi di suatu daerah yang masuk wilayah yurisdiksi kabupaten. Kemudian